Ya, saudara, pandemi corona ikut mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satunya dalam kegiatan belajar mengajar. Tak sekedar kualitas materi pembelajaran, kreativitas dibutuhkan agar anak tak jenuh belajar dari rumah. Pandemi COVID-19 tak menghalangi Nasyatul Aisyah mendidik ketiga buah hatinya. Warga desa Jayamukti, Kecamatan Bayusari, Karawang, Jawa Barat ini memakai ruang tamu rumah sebagai kelas belajar. Nasyatul ingin putra-putrinya tetap berkegiatan positif. Belajar di rumah juga diharapkan dapat terus memupuk rasa keingintahuan anak-anak meski tak pergi ke sekolah akibat corona. Memang tetap harus pembelajarannya, misalkan karena ini posisinya libur sekolah, jadi mau nggak mau sekarang orang tua harus jadi guru juga untuk mereka. Selain dapat WA grup dari guru-gurunya, kita juga harus bisa menyampaikan lagi kepada anak-anak, biar anak-anak juga mengerti apa yang disampaikan oleh guru-gurunya ya. Seperti tadi contohnya lah, macam-macam, apalagi pembelajarannya banyak sekali harus disampaikan. Jadi bingung juga sebenarnya waktu pertama protes, mereka lebih nurut kepada gurunya, tapi mau nggak mau kita juga jadi orang tua harus bisa mengajar kepada anak-anaknya, apakah bisa melalui Google ataupun dari WA atau WhatsApp guru-gurunya gitu. Kolaborasi antara orang tua dan guru ikut menjadi penentu efektivitas belajar di rumah. Selain merumuskan materi via aplikasi percakapan, cara menyampaikannya pun harus dipikirkan agar anak-anak tidak jenuh. Belajar. Sama? Bunda. Belajar apa? Belajar matematika, akidah, Al-Quran, dan banyak. Enakan belajar di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Alasannya? Alasannya karena banyak teman. Keluarga Nasyatul berharap pandemi corona segera berlalu sehingga bisa belajar bersama-sama. Gus Muhammad, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Ya, dan imbauan di rumah aja yang sudah memasuki pekan ketiga ini membuat orang tua harus putar otak mencari permainan untuk anak-anak. Permainan apa saja yang bisa merangsang kreativitas anak tapi dengan budget kecil? Bergabung melalui sambungan Skype psikolog anak Rati Zulhaki. Mbak Rati, ini ibu-ibu udah banyak yang pusing dan harus ngeluh main apa lagi gitu sama anaknya. Sebenarnya pertama-tama apa sih yang harus disiapkan ibu-ibu saat mau main sama anak? Pertama banget yang harus disiapkan adalah mental yang pasti, karena mungkin bermain dengan anak the whole day yang mungkin orang tuanya bekerja di luar rumah. Dan yang kedua, kita harus tahu rentang usia anak. Jadi misalnya usia toddler, prasekolah, kemudian usia sekolah. Nah, setelah kita tahu usia anak, kita jadi tahu oh jenis permainan seperti apa sih yang bisa dimainkan plus temanya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya semacam panduan, kita pasti akan bingung besok mau main apa ya. Terus nanti kalau anaknya bosen mau ngapain lagi ya, seperti itu. Ada harus bikin jadwal kegiatan per hari gitu nggak sih, Mbak Rati? Iya, jadi biasanya tuh kita sebutnya adalah kurikulum gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum itu dibuat memang per hari, terus kemudian dibuat bisa per minggu atau bahkan per bulan. Tapi tadi yang Mbak Rati sebut bahwa setiap anak berbeda usia, kurikulumnya juga pasti harus disesuaikan gitu ya Mbak Rati ya? Iya, karena itu adalah menunjukkan tingkat kesulitan dari permainannya. Jadi misalnya nih anak usia toddler pasti tingkat kesulitannya beda dengan anak usia SD. Karena kalau misalnya permainan toddler atau anak di bawah usia 3 tahun dimainkan anak usia SD, pasti tingkat kesulitannya masih terlalu rendah gitu. Jadi nanti anak SD-nya terlalu bosan seperti itu. Terus kemudian jenis permainannya juga perlu diperhatikan sehingga nanti anak-anak itu merasa senang ketika bermain, bukannya malah bosan atau kemudian terlalu sulit misalnya. Nah, basic untuk membuat kurikulum ini juga orang tua harus tahu yang namanya tugas perkembangan dari setiap usia. Itu adanya biasanya di developmental milestone. Oke. Nah, Mbak Rati, ini kan tidak semua orang tua atau soal jenis permainan yang bisa merangsang kreativitas anak. Nggak semua tahu gitu lah. Sebenarnya area-area apa saja sih yang harus dirangsang untuk pertumbuhan anak itu sendiri? Kalau area secara psikologisnya, kita punya ada area kognitif, sudah pasti. Kognitif itu biasanya kaitannya dengan
bahasa, literasi, seperti itu, atau pengetahuan umum. Terus kemudian ada area emosi. Area emosi itu bagaimana anak diajarkan untuk bisa regulasi emosi. Misalnya nih, permainan ekspresi wajah atau mirroring yang seperti itu. Nanti kemudian setelah area emosi ada yang namanya area sosial. Bagaimana misalnya bermain peran. Kemudian yang juga paling digandrungi oleh anak-anak itu adalah fisik dan sensori. Jadi biasanya fisik sensori ini sifatnya outdoor atau indoor juga bisa sebenarnya, walaupun kadang-kadang kurang leluasa kalau dilakukan secara indoor. Itu kan tadi banyak banget tuh Mbak Rati, apakah dalam sehari harus dimainkan semuanya atau pilih-pilih sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan misalnya? Kalau idealnya sih semua aspek itu dalam satu permainan harusnya mencakup. Misalnya nih ya, misalnya kita bermain sensori. Padahal sebenarnya di dalamnya kita bisa belajar warna, secara kognitif juga akhirnya tersaring. Kemudian kita juga bisa belajar tekstur, misalnya menggunakan busa sabun. Nah, anak-anak juga akan belajar yang namanya tekstur sabun. Kemudian dia juga akan belajar warna dari warna yang dimunculkan dari busa sabun, seperti itu. Kemudian interaksi juga bisa disaring dari interaksi dengan orang tua pada saat bermain. Oke, nah sekarang contoh permainannya Mbak Rati yang nggak perlu barangnya mahal tapi tetap berkualitas, itu apa aja? Yang paling penting adalah permainan itu sifatnya menyenangkan. Jadi menyenangkan buat anaknya dan menyenangkan buat orang tuanya. Misalnya bermain pakai warna, kemudian busa sabun, kemudian misalnya nih punya sedotan digunting-gunting dan meronce. Itu kan sebenarnya mudah didapatkan. Atau bermain cat. Terus kemudian gunting tempel atau bermain lompat. Kalau dulu tuh permainannya namanya engklek. Nah itu juga sebenarnya bisa dimainkan kan untuk melatih fisik motoriknya dia. Oke, berarti tadi Mbak Rati sebutkan pertama kurikulum harian harus ada jenis permainannya. Terus kalau bisa pilih permainan yang semua yang tadi Mbak Rati sebutkan ada masalah sensori dan lain-lain. Itu satu permainan bisa menyelami semuanya gitu ya Mbak Rati ya? Betul, betul. Kalaupun tidak minimal 2 atau 3 aspek bisa menjaring. Terakhir, strategi untuk orang tua mungkin belum mengerti yang disebutkan sama Mbak Rati tadi juga gitu kan, strategi untuk mengetahui atau mungkin mengklasifikasikan gitu jenis permainannya, kemudian cara bikin kurikulumnya gitu. Sebenarnya sih yang paling terpenting orang tua tuh harus tahu batasan usia sehingga kita tahu daya tahan anak. Kadang-kadang kan anak tuh merasa terbebani ketika misalnya orang tua melihat kok dia nggak happy ya, kok dia nggak suka bermain ini, kemudian dipaksa, akhirnya jadi situasinya jadi nggak nyaman gitu kan. Padahal tujuan bermain adalah supaya dua-duanya sama-sama bisa menikmati waktu bersama. Jadi ingatlah bahwa anak belajar melalui metode bermain dan harus menyenangkan. Tipsnya kalau misalnya memang sulit sekali mencari apa ya ide permainannya, sekarang tuh banyak sekali buku-buku yang atau misalnya artikel-artikel yang bisa didapatkan di internet untuk kita menambah ide ya. Menambah ide kira-kira alat permainan apa yang bisa digunakan sehari-hari. Misalnya nih contohnya, anaknya diajak berkegiatan untuk masak. Nah dari situ saja anak sudah belajar sensori. Cuci beras, itu sensori loh. Ketika beras itu menyentuh tangannya, terus kemudian nanti mungkin mengambilkan tomat di kulkas. Oh iya ya, ada 3 tomat. Anak belajar berhitung situ, kognitifnya juga dapat. Oke, baik. Jadi sebisa mungkin harus menyenangkan. Ya, kegiatan sehari-hari pun ternyata bisa jadi tempat belajar, tempat permainan untuk anak-anak. Terima kasih Mbak Rati atas waktunya dengan Kompas. Sama-sama. Oke.